bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan Computer Vision untuk melanjutkan materi beberapa terkait dengan teknik dan algoritma di dalam Computer Vision. Hari ini kita laksanakan kegiatan perkuliahan secara daring. Semoga bisa memfasilitasi rekan-rekan yang masih berada di luar daerah Kuningan sehingga tidak harus ke Kuningan tetapi bisa mengikuti secara daring ini. Mohon untuk dapat disimak dan diperhatikan karena nanti ada beberapa hal yang akan berhubungan dengan UAS-nya dari materi yang hari ini akan disampaikan. Oke, baik rekan-rekan melanjutkan sesi yang waktu minggu lalu kita sudah sampaikan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan deteksi objek. Ini menjadi hal yang menarik di dalam computer vision, di mana di dalam beberapa tahun terakhir ini penelitian mengenai deteksi objek ini berkembang menjadi arah penelitian yang menarik. Di mana kalau kita definisikan sendiri, si deteksi objek itu adalah suatu proses untuk mengenali dan menemukan berbagai objek di dalam suatu gambar atau video. Jadi kita akan mencari di dalam gambar atau video itu ada objek apa aja. Kita bisa menyebutkan juga si deteksi objek itu suatu proses untuk mengidentifikasi dan menemukan objek tertentu. Proses ini nanti bisa melibatkan berbagai teknik dalam pengolahan citra dan juga PC komputer yang tentu tujuannya ini untuk mengenali dan mengklasifikasikan objek dalam suatu gambar atau urutan video. Si deteksi objek ini merupakan bagian proses untuk mengidentifikasi setiap objek atau pemandangan dengan bantuan komputer atau perangkat lunak. Si deteksi objek ini banyak memiliki berbagai aplikasi seperti untuk pengenalan wajah, kendaraan, barang, terus juga kendaraan otonom, keamanan, augmented reality, terus juga untuk pertanian dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa digunakan atau diimplementasikan dari adanya deteksi objek. Nah, si deteksi objek sendiri ini berfungsi untuk mengidentifikasi objek individual di dalam gambar, selanjutnya mengkategorikannya ke dalam suatu kelas atau kelompok tertentu. Tentu ada beberapa tujuan. Yang pertama itu deteksi objek itu pengenalan dan klasifikasi objek. Nah, ada objek, tentu objek tersebut diidentifikasi, dikategorikan objek dalam gambar atau video itu menjadi kelas tertentu. Seperti kalau kita lakukan deteksi, oh ada mobil, ada manusia, hewan, atau benda lainnya. Manfaatnya untuk apa? Dengan adanya pengenalan dan klasifikasi objek itu, tentu bisa dimanfaatkan untuk pengenalan wajah, aplikasi keamanan, atau pula untuk sistem pengawasan. Contoh, kalau di deteksi objek untuk pengenalan dan klasifikasi objek, ini pengenalan wajah pada ponsel yang dimana atau disebut juga face recognition memungkinkan pengguna itu bisa membuka kunci perangkat dengan melihat ke layar. Atau kalau di dalam dunia nyata lainnya, kita bisa face recognition untuk absensi. Nah, ini ada proses deteksi objeknya, pengenalan, dan juga si klasifikasi objeknya tersebut. Terus yang kedua, tujuan dari deteksi objek itu untuk lokalisasi dan identifikasi posisi objek. Tujuannya ini untuk mendeteksi si posisi objek di dalam gambar atau urutan video itu dengan memberikan koordinat atau pembatas. Nah, biasanya kita
Seperti di gambar nih ada kotak kuning atau disebut dengan kotak pembatas, bounding box, untuk setiap objek yang terdeteksi di dalam gambar maupun di dalam video itu. Nah, si lokalisasi objek itu penting nanti rekan-rekan dalam navigasi otomatis seperti kendaraan otonom, terus juga bisa memahami lokasi objek yang menghalangi jalur atau untuk membutuhkan reaksi tertentu. Contoh, kalau di gambar ini, di deteksi objek lokalisasi dan identifikasinya itu untuk kendaraan otonom yang mendeteksi dan menemukan posisi kendaraan lain, pejalan kaki, dan rambu lalu lintas di jalan untuk menghindari tabrakan. Jadi di beberapa kendaraan otonom ini sudah pasti sekali bahwa dia sudah mengimplementasikan deteksi objek sehingga dia memiliki saran-saran ataupun keputusan-keputusan untuk tindakan dari deteksi objek yang didapatkannya itu. Nah, bisa juga lokalisasi dan identifikasi posisi objek itu. Contohnya kalau rekan-rekan mengidentifikasi hama atau penyakit pada daun sebuah tanaman. Kita lakukan bounding box, lingkarin, ini ada hama atau ada penyakit dari daun pada tanaman tersebut. Nah, nanti kita akan mengklasifikasikannya, apakah itu hama, penyakit, atau penyakitnya apa. Ini juga masuk ke dalam tujuan dari si deteksi objeknya. Yang ketiga, tujuan dari si deteksi objek itu untuk melakukan analisis lingkungan dalam waktu nyata. Jadi nanti memungkinkan si deteksi objek itu bisa melakukan analisis visual lingkungan secara real time sehingga sistem dapat segera menanggapi situasi. Contoh kalau kita ada sistem CCTV untuk pengawasan di pusat-pusat yang penting atau yang berbahaya itu kalau di ini kita bisa melakukan identifikasi dan bisa mendeteksi perilaku individu yang mencurigakan secara real time. Sehingga nanti akan didapatkan sebuah data, nanti data tersebut dideteksi untuk kehadiran objek-objek yang mencurigakan atau objek-objek yang berbahaya. Boleh juga misal di dalam implementasinya ini untuk penggunaan deteksi drone, mendeteksi kondisi lingkungan, atau pencarian dan penyelamatan di sebuah area bencana. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan karena analisis lingkungan dalam waktu nyata ini real time implementasi dari si deteksi objeknya. Jadi bisa secara langsung untuk bisa melakukan proses si deteksi objeknya. Yang keempat, tujuan dari deteksi objek itu ada yang disebut dengan segmentasi. Nah, bisa dilihat di ini, segmentasi objek dan pemisahan dari latar belakang. Kadangkala kita punya sebuah gambar, gambar tersebut perlu kita deteksi ini objeknya apa, kita perlu lakukan proses segmentasi, dan kita perlu melakukan pemisahan dari latar belakang sehingga si detail objek itu nanti dapat dianalisis secara individual. Biasanya untuk segmentasi objek dan pemisahan dari latar belakang itu digunakan di dalam aplikasi-aplikasi medis, biasanya untuk membedakan tumor ataupun kanker untuk keperluan diagnosis atau proses operasi oleh ahli medisnya tersebut. Contoh, kita ada sistem medis yang menggunakan segmentasi objek untuk membedakan identifikasi objek tumor dari jaringan tubuh yang sehat di dalam pemindaian MRI atau CT scan. Ini akan membantu sekali ahli medis atau dokter di dalam merencanakan operasi ke depannya. Apakah perlu tindakan atau tidak. Nah, ini adalah tujuan dari si deteksi objek. Yang kelima, terakhir, tentu ini menjadi tujuan dan tantangan menarik juga di dalam penelitian deteksi objek untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi di dalam pengambilan keputusan. Nah, si deteksi objek itu kita harus bisa semakin tinggi akurasi dan efisiensinya, ini akan membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Tujuannya untuk apa? Memberikan informasi visual yang lebih akurat
agar sistem pengambilan keputusan itu dapat bekerja lebih efektif dan lebih tepat. Misal kalau di dalam industri ini ada sebuah mesin untuk melakukan inspeksi kualitas, mendeteksi kerusakan secara otomatis tanpa adanya intervensi dari manusia. Atau kalau di dalam industri pertanian atau pedestarian, kalau kita mau mengidentifikasi panen sebuah tanaman, misalnya tomat, buah tomat itu apakah sudah matang, setengah matang, atau masih mentah. Kalau secara manual itu satu persatu membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga. Tapi kalau menggunakan mesin dengan ada bantuan dari deteksi objek, itu bisa dilakukan otomatisasi pemilahan terkait dengan objek tanaman, objek buah tomat yang matang, setengah matang, atau yang masih mentah. Jadi akan cepat sekali akurasinya dan efisiensi di dalam melakukan suatu pengambilan keputusan. Tujuan dari deteksi objek dari 5 yang tadi udah kita sebutkan itu, tentu tujuan utamanya itu akan menemukan objek dalam gambar atau video, lokalisasi, terus menggambarkan si kotak pembatas di sekitar objek, dan mengidentifikasi kelas objek. Inilah hal-hal yang coba dilakukan oleh di dalam proses deteksi objek tersebut. Nah, ini yang perlu kita perhatikan kalau kita ngobrolin deteksi objek, rekan-rekan bisa dilihat dari 3 gambar ini. Ada gambar laki-laki, perempuan. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri, ini kita sebutnya sebagai image klasifikasi. Kalau image klasifikasi, ini merupakan proses untuk menemukan kategori atau kelas utama dari sebuah gambar. Nah, dalam klasifikasi, gambar secara keseluruhan itu di, dianggap atau diperlakukan sebagai satu entitas tanpa memperhatikan lokasi atau jumlah objek di dalamnya. Nah, rekan-rekan bisa bedakan tuh kalau yang di object detection itu ada bounding box, di image klasifikasi itu tidak ada bounding box. Jadi gambarnya dianggap secara keseluruhan diperlakukan sebagai satu entitas. Kalau ciri utama dari klasifikasi ini fokus pada apa yang ada di dalam gambar. Jadi fokus pada apa yang ada di gambar, bukan di mana lokasinya. Tidak ada informasi tentang posisi objek. Makanya ini secara keseluruhan, contoh gambar yang sebelah kiri itu mengklasifikasikan apakah gambarnya mengandung pria atau wanita. Klasifikasinya mengandung pria atau wanita. Kalau di image klasifikasi seperti yang digambar sebelah kiri, ini ada beberapa keterbatasan. Yang pertama itu image klasifikasi tidak mampu menangani situasi di mana ada lebih dari satu objek atau kategori di dalam gambar. Jadi kalau banyak objek, banyak kategori, ini sulit sekali ditangani oleh si image classification. Terus yang kedua, keterbatasannya itu tidak memberikan informasi posisi atau bentuk objek. Ini termasuknya ke dalam image classification. Berbeda dengan yang kedua, yang tengah rekan-rekan, ini ada deteksi objek atau object detection. Ini melibatkan identifikasi jenis objek sekaligus menentukan lokasi objek dalam gambar tersebut. Nah, si deteksi ini menggabungkan dua tugas, ada klasifikasi, menentukan kategori objek, dan lokalisasi. Jadi ada dua nih, kalau kita ngobrolin deteksi objek, ada klasifikasinya, ada juga lokalisasinya. Ciri utama dari si deteksi objek, kalau kita lihat dari gambar ini, deteksi objek ini fokus pada apa objeknya sekaligus di mana lokasinya. Jadi dua, fokus pada apa objeknya dan sekaligus di mana lokasinya. Yang kedua, menghasilkan koordinat kotak membatas untuk setiap objek yang terdeteksi. Nah, jadi ada kotak-kotak.
karena di sini yang terlihat jelas dan berbeda itu adalah man dan woman, laki-laki dan perempuan, maka bounding box atau kotak pembatasnya itu menghasilkan untuk objek tersebut. Terus keunggulannya tentu dapat menangani objek dalam satu gambar, berbeda dengan yang klasifikasi. Terus kalau keterbatasannya di deteksi objek itu hanya menyediakan informasi batasan objek dalam bentuk kotak pembatas. Sehingga ya mungkin ada kurang presisi untuk bentuk objek yang lebih kompleks. Seperti itu. Yang ketiga ada yang disebut dengan image segmentasi atau segmentasi gambar. Kalau yang ketiga ini yang sebelah kanan, ini proses membagi gambar menjadi beberapa wilayah berdasarkan kategori semantik objek di setiap pixel. Nah, si segmentasi ini tidak hanya menentukan kategori objek, tetapi juga memberikan batas objek hingga tingkat pixel. Biasanya ada yang langsung memberikan warna berbeda untuk objek yang tersegmentasi. Ciri utama dari segmentasi tentu ini fokus pada apa dan di mana objek hingga tingkat pixel. Makanya kalau dilihat ini gambarnya seperti terblur gitu ya. Tidak hanya memberikan kotak pembatas tetapi juga area objek yang lebih spesifik. Contohnya memisahkan pixel gambar menjadi area yang jalan atau area orang. Ini akan terpisah sekali. Keunggulannya lebih presisi tentunya dari deteksi objek, berguna untuk pencitraan medis, biasanya image segmentasi seperti tadi buat memisahkan gambar dan background di tumor atau di kanker gitu ya. Keterbatasannya kalau kita menggunakan segmentasi, ini pasti membutuhkan lebih banyak daya komputasi dan data pelatihan yang sangat tersegmentasi. Jadi waktu prosesnya lebih lama. Terus tidak cocok untuk penghitungan jumlah objek individu dalam suatu kategori. Misalnya menghitung jumlah mobil di jalan. Nah, ini kalau pakai segmentasi ini agak kurang. Nah, si klasifikasi gambar, deteksi objek, dan juga segmentasi gambar ini merupakan bagian penting, teknik penting di dalam computer vision yang saling melengkapi. Si klasifikasi ini cocok untuk tugas sederhana dengan satu kategori. Kalau deteksi objek, ini untuk pengenalan multi objek dengan lokasi. Nah, kalau si segmentasi, ini untuk aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi hingga tingkat pixel. Nah, pemilihan metode ini nanti bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi dan kompleksitas tugas yang akan rekan-rekan kerjakan. Contoh, kalau rekan-rekan hanya akan mendeteksi satu objek gitu, maka cukup menggunakan image klasifikasi. Tapi kalau mendeteksi beberapa objek di dalam multi detection, berarti menggunakan objek deteksi atau deteksi objek. Tapi kalau mau lebih presisi, lebih tinggi, seperti penyakit di dalam otak dan lain sebagainya, maka kita menggunakannya adalah yang segmentasi. Modelnya adalah seperti itu. Nah, sebelum ke CNN, tentu di deteksi objek ada beberapa langkah-langkah yang bisa digunakan di dalam proses deteksi objek, di mana biasanya untuk deteksi objek ini, saya bahas yang deteksi objek ya, karena nanti CNN termasuk salah satunya adalah di deteksi objek. Yang pertama, menentukan apa objek yang akan dideteksi. Ini akan berhubungan dengan tugas rekan-rekan. Kemarin kan rekan-rekan sudah mengumpulkan dataset, berarti menentukan apa objek yang akan dideteksi. Menentukan objek apa yang akan dideteksi ini merupakan langkah dasar, tetapi sangat penting di dalam proses deteksi objek. Proses ini nanti akan mempengaruhi keseluruhan pipeline termasuk pengumpulan data, pemilihan model, dan aplikasi. Kejelasan di dalam menentukan objek
Ini akan memastikan juga akurasi, efisiensi pada tahapan-tahapan berikutnya. Kalau sudah menentukan apa yang akan dideteksi, maka langkah keduanya adalah pengumpulan dataset. Nah, dataset ini rekan-rekan sudah juga, berarti di yang sebelum UTS. Dataset yang baik ini kunci di dalam deteksi objek, terutama untuk metode berbasis pembelajaran atau deep learning. Untuk mengumpulkan gambar dengan objek yang ingin dideteksi, ini dilengkapi dengan anotasi seperti kotak membatas dan juga label kelasnya. Nah, biasanya dataset ini disiapkan dalam format-format tertentu, ada format Pascal, POC, Soco, ataupun YOLO. Nanti tergantung kebutuhan yang rekan-rekan perlukan. Yang pasti nanti pastikan dataset yang rekan-rekan miliki itu mencakup variasi seperti skala objek, sudut pandang, pencahayaan, dan juga latar belakang. Setelah menentukan objeknya, mengumpulkan dataset, maka yang ketiga itu adalah pre-processing gambarnya. Nah, tahap pre-processing gambar ini bertujuan untuk mempersiapkan data agar sesuai dengan kebutuhan model deteksi. Ada yang menggunakan normalisasi. Normalisasi itu mengubah nilai pixel menjadi skala tertentu. Misalnya tadinya kita punya RGB berubah menjadi grayscale atau berubah menjadi linear 0 dan 1. Berarti kita melakukan prosesnya adalah normalisasi. Ada yang mengubah ukuran atau dalam pre-processing ini kita menyebutnya resize. Mengubah ukuran gambar sesuai dengan dimensi input model. Misal awalnya itu 1000 kali 1000, oh ini terlalu lama nih kalau 1000 kali 1000. Proses training dan validasi testingnya butuh waktu, maka di resize lah menjadi 224 dikali 224. Nah, dilakukan di dalam prosesnya adalah pre-processing gambar. Yang ketiga, augmentasi. Nah, kalau kita citranya terbatas sedikit, maka kita melakukan teknik augmentasi untuk mendapatkan variasi dataset. Boleh dengan cara rotasi, flipping, cropping, ataupun perubahan warna, brightness. Ada proses augmentasinya. Terus yang keempat, ini kita lakukan cleansing data atau pembersihan data, menghapus gambar dengan resolusi yang salah atau kualitas buruk. Jadi kadang-kala kita ada gambar yang punya noise atau blur, daripada mempengaruhi proses deteksi, lebih baik kita bersihkan data tersebut atau kita hapus. Nah, ada yang tidak melakukan tahap pre-processing, ada kalau datanya sudah bagus. Tapi pada umumnya ketika langkah deteksi objek itu kita melakukan pre-processing di gambarnya juga. Berikutnya setelah tadi kita yang pertama itu menentukan objek apa yang akan deteksi, yang kedua mengumpulkan dataset, yang ketiga itu adalah pre-processing gambar sudah dilakukan. Tahapan berikutnya di dalam deteksi objek itu adalah pemilihan dan pelatihan model deteksi objek. Nah, ini penting sekali ya rekan-rekan. Inti dari proses ini di pemilihan dan pelatihan model deteksi objek ini nanti akan bergantung kepada kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Misal kalau kita memilih model tradisional berbasis future, kita bisa menggunakan HOG, histogram of oriented gradient, atau juga SPM. Kalau model berbasis deep learning, kita bisa memilih model CNN yang hari ini kita akan coba bahas, atau YOLO, You Only Log On. YOLO ini cepat dan cocok untuk deteksi waktu nyata atau real time, atau boleh juga menggunakan SSD, Single Shoot Multi-Box Detector, untuk keseimbangan, kecepatan, dan akurasi. Nah, terus yang tahapan kelimanya, setelah menentukan modelnya, kita melakukan deteksi dan inferensi. Oh, dilakukanlah proses deteksinya. Modelnya dilatih, gambar baru dimasukkan,
untuk mendeteksi objeknya. Yang dimaksud dengan proses inferensi, nanti si model itu menerima sebuah gambar sebagai input dan memprediksi kotak pembatas serta label untuk setiap objek. Biasanya ini disertai dengan skor keyakinan atau confidence score. Jadi kalau ada di bounding box, nanti ada di atasnya itu confidence score, apa namanya itu, men 90%. Oh, berarti ini teridentifikasi objeknya laki-laki, akurasi atau confidence-nya itu sekitar 90%. Lebih bagus ya, lebih tinggi lebih bagus. Tidak di bawah 70, 80 ke atas itu sudah baik, tapi tidak juga 100 gitu ya. Ini tidak sesempurna itu. Rata-rata di 99 itu udah tinggi banget. Terus dilakukan juga ada teknik post processingnya. Terus dilakukan evaluasi kinerja. Biasanya ada menggunakan precision di tahapan ke-6 di evaluasi kinerjanya, mengukur akurasi prediksi yang besar, yang benar terhadap suatu total prediksi. Ada juga recall, mungkin sering dengar kalau di deteksi objek pasti ada recall. Recall itu mengukur keberhasilan model dalam mendeteksi semua objek yang ada. Terus yang berikutnya ada yang ketiga itu F1 score. Kalau F1 score itu harmonis antara precision dan recall. Sama yang terakhir itu ada mean average precision. Ini metode evaluasi umum untuk deteksi si objeknya. Nah, ini adalah beberapa langkah di dalam deteksi objek yang bisa mengurutkan dari awal sampai akhir sampai memiliki sebuah output. Outputnya nanti adalah klasifikasi dari kelasnya itu adalah apa. Nah, ada salah satu ini rekan-rekan, salah satu apa namanya itu model atau salah satu metode metode itu deep learning yang bisa digunakan di dalam deteksi objek. Ini sudah umum sekali dan sudah banyak digunakan. Namanya adalah convolutional neural network. CNN ini merupakan suatu struktur yang digunakan dalam deep learning, di mana arsitekturnya ini terdiri dari berbagai lapisan representasi yang memungkinkan secara otomatis mengenali dan memperoleh ciri-ciri penting dari data melalui proses transformasi dan estimasi yang bersifat nonlinear. Nah, kalau orang akan bisa lihat, struktur CNN itu terdiri dari proses ekstraksi fitur yang melibatkan lapisan konvolusi yang umumnya diikuti oleh lapisan pooling. Nah, di gambar ada input ya, konvolusi per slew, terus pooling, serta penggunaan lapisan softmax untuk klasifikasi. Terus ada beberapa fitur yang diekstraksi dari gambar, dikurangi pada komputasi yang diperkecil. Ini ada beberapa bagian. Si CNN itu sendiri, ini varian dari jaringan saraf tradisional, di mana tidak semua perseptornya terhubung sama lain di CNN. Nah, selain itu, setiap lapisan di CNN ini dapat berperilaku dengan cara yang berbeda-beda. Jadi bergantung dari apa yang kita tentukan. CNN ini termasuk ke dalam neural network, salah satu jaringan saraf tiruan yang terinspirasinya dari apa namanya itu otak manusia. Jadi dari neuron-neuron yang sudah ada. Gimana? CNN juga ini terbukti sebagai algoritma pembelajaran yang terbaik untuk memahami informasi yang tersedia ke dalam citra seperti segmentasi, klasifikasi, penandaan, dan deteksi lainnya. CNN-nya ini terdiri dari banyak sel komputasi, biasanya disebutnya adalah neuron. Nanti si sel-sel si dalam CNN itu melakukan operasi-operasi sederhana
berinteraksi satu sama lain untuk membuat suatu keputusan. Ada beberapa model CNN yang tersedia yang dapat dilatih ulang menggunakan kumpulan data khusus yang domain. Selain itu, model CNN juga melakukan pembelajaran atau learning ujung ke ujung untuk menyediakan kumpulan kelas objek yang beranotasi dalam kumpulan gambar yang diberikan. Contoh di sini ada gambar salah satu hewan, anjing di sini ya, dilakukan convolution layer. Nanti saya bahas perbagiannya, ReLU, pooling layer, terus dilakukan juga fully connected. Ini akan terprediksi ini dog atau not dog. Ini dari gambar ini. Tentu ini akan masuk klasifikasinya itu adalah dog. Nah, ada beberapa pembahasan terkait dengan lapisan di jaringan CNN. Nah, kalau rekan-rekan lihat di gambar itu, ada yang disebut dengan future extraction sama classification. Kita bahas satu-satu dulu ya. Si future extraction, ini kalau lihat di langkah-langkah ini, future extraction ini kalau rekan-rekan bisa apa namanya bandingkan atau lihat, ini merupakan proses di dalam CNN di mana ciri-ciri penting dari data atau gambar ini bisa dideteksi, diidentifikasi, bisa diekstraksi melalui serangkaian operasi matematika. Proses di future extraction ini bertujuan untuk mengubah input yang awalnya mentah menjadi suatu representasi yang lebih abstrak, namun bermakna untuk tugas klasifikasi. Nah, di future extraction ada beberapa langkah-langkahnya, seperti konvolusi. Kita udah pernah bahas rekan-rekan di pengolahan citra, ada korelasi konvolusi, ini termasuk ke dalam filter domain spasial linear. Kalau korelasi itu adalah Hx, Y sama dengan Fx, Y dikali Gx, Y, perkalian dua buah matrik, matrik input gambar dengan matrik filter atau kernel. Kalau konvolusi, perkalian dua buah matrik, input gambar Fx, Y dengan Gx, Y yang sudah diputar sebanyak 180 derajat. Jadi filternya itu atau kernelnya itu sebetulnya sudah diputar sebanyak 180 derajat. Nah, ada juga di dalam filter ini nanti akan mendeteksi pola seperti garis, sudut, atau tekstur. Terus ada activation function, ReLU di sini. ReLU itu nanti akan berfungsi bertugas menghilangkan nilai negatif dari future map untuk meningkatkan non-linearitas dan menjaga fitur yang pentingnya saja. Nah, si fungsi dari aktivasi ReLU, rectify linear unit itu dengan menggunakan rumusnya itu biasanya Fx sama dengan max dalam kurung x, 0. Jadi kalau dia dapat max, x-nya misalnya dapat future map-nya 50,0, maka nilainya tetap 50. Tapi kalau Fx, Y sama dengan max dalam kurung X-nya itu dapat negatif 5 atau negatif 50, negatif 50,0, maka yang diambil adalah 0. Karena dia mengambil nilai maksimum pembanding dua buah nilai itu. Terus ada max pooling. Kalau pooling ini ada dua rekan-rekan. Biasanya yang digunakan itu max pooling atau average pooling. Pooling itu pengurangan dimensi, di mana digunakan untuk mengurangi dimensi future map tanpa kehilangan informasi-informasi pentingnya. Si proses ini akan memperkuat fitur dominan dan mengurangi noise-nya. Nah, modelnya adalah seperti itu. Jadi kalau tujuan dari future extraction-nya ini, itu akan memperoleh representasi data yang lebih ringkas
meningkatkan efisiensi model dengan fokus hanya pada fitur relevan, terus mengurangi dimensionalitas data untuk tahap klasifikasi berikutnya. Nah, selanjutnya di CNN itu ada klasifikasi. Kalau klasifikasi ini merupakan tahap akhir dalam CNN untuk menggunakan fitur yang telah diekstraksi untuk memutuskan kategori atau label dari input. Misalnya untuk menentukan apakah gambar itu adalah gambar kucing atau gambar anjing atau tidak ada keduanya. Di dalam proses klasifikasi ini ada yang disebut dengan fully connected layer. Nah, output dari proses filter extraction yang tadi kita dapat itu ya, pattern itu diratakan, maka akan dihubungkan ke fully connected. Di layer fully connected ini, nanti semua neutron saling terhubung untuk memungkinkan integritas informasi dari semua feature. Nah, modelnya adalah seperti itu. Mungkin terlalu banyak penjelasan, nanti kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Takutnya ada kecepatan atau perlu diulang nanti boleh. Ini ada lapisan-lapisannya juga. Ini sudah tadi kita bahas sekilas terkait dengan lapisan-lapisannya. Nah, ini gambaran tadi yang kita sebut dengan istilahnya pooling ya. Nanti kita ada contoh perhitungan rekan-rekan. Kalau sudah masuk ke dalam lapisan pooling, kita boleh mengambil mau max pooling atau mau average. Pada umumnya kita mengambil max. Jadi dari objek ini 2 kali 2 kita bandingkan pikselnya 3, 1, 5, 1. Max-nya mana? Oh 5. Itu kan meringkas informasi dari representasi data yang ada. 7209, oh 9. 8243, oh 8. 4911, oh 9. Nah, ini adalah bagian dari proses yang kita sebut dengan pooling. Setelah pooling, nanti biasanya ditempatkan di ujung arsitektur. Nah, saya bahas lewat dulu sebelum ke pattern sama ke fully-nya. Ini arsitektur ini banyak sekali rekan-rekan. Ini akan menjadi terobosan di dalam penelitian. Makanya ada yang menggunakan CNN full, ada yang menggunakan arsitektur gitu ya. Nah, kalau ada yang menggunakan Linet 5, ini CNN paling awal dengan mengekstraksi fitur spasial dengan fungsi aktivasi yang digunakan. Dia menggunakan 5 konvolusi. Ini ada proses konvolusi 5 kali 5, terus 5 kali 5, 5 kali 5. Ini proses yang dilakukan menghasilkan future map yang berbeda-beda. Nah, ini menggunakan arsitekturnya adalah linet. Maka ini akan berpengaruh nanti ke kode program. Ada juga yang menggunakan AlexNet. Nah, kalau AlexNet dia menggunakan 8 lapisan. Ada 8 lapisan dengan 5 konvolusi dan 3 lapisan yang terhubung sepenuhnya. Nah, dia menggunakan ada konvolusi 1, 2, 3, 4, terus nanti ada apa namanya itu konvolusi 6, 7, 8. Ini dengan menggunakan 3 lapisan dan 5 proses konvolusi ini mulai dari inputannya. Terus ada juga NIN. Nih, NIN ini menggabungkan lapisan yang terhubung sepenuhnya di antara lapisan konvolusi di dalam pelatihan jaringan. Ini lebih banyak, 11 lapisan dengan 9 lapisan konvolusi. Beda-beda nanti ya. PGGNet atau ada juga yang menyebut PGG16, modelnya seperti ini. Ada dia punya 16 lapis konvolusi dengan 2 lapisan yang terhubung sepenuhnya sebagai output. Beda-beda nanti PGNet. Ini aplikasi Google Net 22 lapisan dengan model Inception. Ada juga model ResNet 50 lapisan konvolusi diakhiri dengan 1 lapisan yang terhubung sepenuhnya. Nah, nanti bisa dicoba-coba
terkait dengan arsitektur CNN yang ada. Banyak sekali rekan-rekan ini perkembangannya itu ya. Ini ada yang spasial, ada juga yang deep base, multi-path, width base, future map, channel exploitation, sama attention. Nanti tergantung kebutuhan dan pilihan rekan-rekan. Nah, saya lanjutkan sedikit rekan-rekan sebelum nanti ke hitungan-hitungannya. Ini kelebihan dari CNN tentu ada kelemahannya juga, ada kelebihannya juga ya, terkait dengan ekstraksi fitur otomatis. Metode si CNN ini atau algoritma CNN ini dapat secara otomatis mengekstraksi fitur-fitur penting dari data input tanpa memerlukan desain fitur manual. Terus yang kedua ada invariansi lokal. Si CNN ini memiliki invariansi lokal. Dia bisa mendeteksi fitur penting tepi atau tekstur di berbagai bagian gambar atau citra tanpa terlalu bergantung pada posisi atau orientasi spesifik. Karena implementasi lokal juga menjadi salah satu tantangan di dalam deteksi objek. Terus si CNN kelebihannya strukturnya hierarkis, memungkinkan pembelajaran berjenjang dari fitur-fitur sederhana di lapisan awal hingga fitur-fitur yang semakin kompleks di lapisan-lapisan berikutnya. Pemrosesannya paralel si CNN ini menggunakan GPU, Graphic Processing Unit, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pelatihan dan pengujian pada model data yang besar. Terus kelebihannya juga ada pembagian parameter, fleksibilitas di dalam tugas pengenalan pola, efektif untuk data berskala besar, terus ada transfer learning juga, di mana model yang telah dilatih pada satu tugas ini dapat diadaptasi diterapkan pada tugas serupa dengan cepat. Jika kita misal mendeteksi penyakit kematangan buah pada buah A, kita bisa juga mendeteksi pada buah B dengan nanti kita menyesuaikan di datasetnya. Terus kemampuannya spasial, si deteksi objek CNN ini memahami hubungan spasial antara objek pada citra. Memerlukan kelemahan. Kelemahannya pasti memerlukan banyak data pelatihan. Olehnya datasetnya perlu banyak. Nah, kemarin ada yang waktu SAP 100 data set per kelas. Nah, itu kurang sekali. Makanya akurasinya kemarin belum maksimal. Tapi semakin banyak datasetnya, maka ini akan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Sehingga nanti resiko overfittingnya bisa dikurangi, tidak meningkat. Terus komputasi yang intensif, pasti ini akan berpengaruh dengan perangkat kita. Pemrosesannya membutuhkan GPU yang kuat, bisa menggunakan si Google Colab, ya, kalau kita yang daring. Terus ada kelemahan di interpretabilitas, boleh kadang disebut sebagai black box ya, sulit diinterpretasi. Terus keterbatasan pada data teks. Jadi kurang cocok kalau CNN ini untuk pengolahan data teks. Biasanya menggunakan gambar kalau untuk CNN ini. Sensitif terhadap perubahan skala dan rotasi. Jadi kalau kita merubah datasetnya, ukuran dan juga rotasi, ini akan merubah juga akurasi atau confidence score dari hasil deteksi objeknya. Terus jarak juga berpengaruh ya. Ini diperhatikan nanti jaraknya. Terus juga kelemahannya rawan overfitting. Ini ketika datanya kurang. Sulit dilatih pada dataset kecil ya. Kalau datasetnya terbatas ya sulit sekali mendapatkan akurasi di atas 80%. Terus terbatas pada data pelatihan, kurang efektif untuk data time series. Jadi kalau untuk time series itu seperti tiket pesawat, deteksi tiket pesawat atau ini itu tidak cocok ya atau kurang efektif untuk data yang time seriesnya. Nah, ini langkah CNN. Kalau tadi langkah deteksi objek, beda ya. Ada langkah deteksi objek, ada langkah CNN. Di langkah di langkah CNN ini kita bisa katakan mulainya dengan input gambar. Saya tidak gambarkan flowchartnya. Kalau digambarkan flowchartnya ini bentuknya adalah
star dulu, bulatan, terus setelah star bulatan itu ada jajar genjang, karena input dan output itu adalah jajar gendang. Nah, input gambar, tentu deskripsinya nanti gambar input dimasukkan ke dalam CNN, biasanya nanti bisa berupa matrik 3 dimensi, ada high-nya, ada width-nya, sama ada channel-nya, di mana channel-nya itu adalah untuk menentukan jumlah saluran warna. Satu untuk grayscale, tiga itu adalah untuk RGB. Nah, contoh gambar berukuran 224 dengan 3 saluran warna, maka inputnya bisa menjadi 224, 224,3. Langkah kedua setelah input itu adalah proses convolutional layer. Nah, di proses kedua CNN, lapisan ini menerapkan filter kernel. Filter atau kernel itu sama aja penyaring untuk mengekstraksi fitur lokal. Operasi konvolusi ini melibatkan perkalian, maka akan ada perkalian di convolutional layer itu antara input gambar dengan filter kernel yang kita tentukan. Outputnya apa? Nanti akan menghasilkan future map yang menyoroti pola tertentu di dalam gambar, misalnya tepi atau tekstur. Ukuran filternya berapa? Umumnya kita menggunakan 3x3. Ada 2x2, ada juga 5x5, ada juga 7x7. Tapi pada umumnya di beberapa penelitian di jurnal itu menggunakan 3x3. 3x3-nya ada berapa jumlah filternya? Ada 32 filter. Bayangkan di filter sebanyak 32 kali dengan ukuran 3x3. Ini banyak sekali berarti proses yang dilaluinya itu. Terus berikutnya terkait dengan stride. Stride itu apa? Ini stride itu adalah langkah pergeseran filter. Filter itu akan bergerak rekan-rekan dari atas pojok kiri ke kanan berbaris sampai ke bawah pojok kanan. Ini kita sebutnya adalah stride, langkah pergeseran. Padding. Kalau padding itu menambahkan nol di sekitar gambar untuk mempertahankan ukuran. Boleh kita melakukan padding ini. Ini adanya di dalam proses convolutional layer. Yang ketiga, active function atau fungsi aktivasi. Banyak sekali ya, kita bisanya menggunakan ReLU. Nah, ini dia menggunakan rumusnya adalah fx max 0,x dibandingkan. X-nya itu lebih besar dari 0 atau tidak. Kalau min, hasilnya 0. Outputnya apa? Outputnya adalah future map yang telah diaktifasi. Terus yang keempat, ada pooling layer. Tadi udah kita bahas juga ya. Untuk mengurangi dimensi future map. Max pooling, average pooling. Biasanya banyaknya menggunakan adalah max pooling. Tidak ada min pooling ya, adanya max atau average. Terus yang kelima, ada yang disebut dengan flatten. Flatten ini meratakan future map yang dihasilkan dari lapisan konvolusi dan pooling menjadi vektor satu dimensi. Jadi nanti jadi satu dimensi. Faktor vektor satu dimensi ini nanti siap diproses oleh lapisan fully connected-nya. Nah, fully connected sendiri ini akan menghubungkan semua neuron. Makanya akan ada garis-garis nih. Neuron dari lapisan sebelumnya ke lapisan berikutnya. Nanti outputnya vektor yang mewakili future global dari gambar. Ini adalah si fully connected. Output layer tentu akan menghasilkan prediksi seperti tadi kucing apa dog gitu, dan juga probabilitas untuk setiap kelasnya. Prediksi akhir ini kelas dengan probabilitas tertinggi dipilih sebagai prediksi akhirnya. Contoh jika model memprediksi probabilitas 0,1, 0,7, 0,2 untuk kelas, maka kelas kedua dipilih sebagai prediksi karena lebih tinggi dari kelas pertama dan kelas ketiga. Modelnya seperti itu. Contoh rekan-rekan, kita ada perhitungan CNN ini. Misal kita ada citra RGB. Ini saya mengambil contoh kalau kita mau mendeteksi aloe vera misalnya atau tanaman lidah buaya. Ada gambarnya dulu nih, gambarnya. Terus kita mau mengambil ukuran pixel 320 kali 320. Nah, ini kalau secara codingan ini bisa otomatis. Tapi kalau di dalam contoh biasanya kan kita mengambil 10 kali 10 atau 4 kali 4 atau 6 kali 6. Nah, gimana cara mengecek pixelnya? Di sini kita menggunakan Photoshop biasanya ya. Diklik di satu pixel ini akan muncul infonya
RGB-nya berapa nih. Yang kita pakai RGB bukan CMYK ya, RGB-nya. Nah, secara otomatis konvolusi, ini bukan korelasi nih. Konvolusi itu rumusnya adalah Hx, Y perkalian Fx, Y dengan GIJ, Gx, Y, di mana GI-nya sudah diputar sebanyak 180 derajat. Nah, sampel contoh dapat angkanya adalah ini. Saya ngambilnya 1, 2, 3, 4, 1, 4 kali 4. Yang 0,00000 ini kita sebutnya adalah padding. Tadi kita sebut di proses sebelumnya ada padding ya, untuk menentukan tepi sedut ataupun teksturnya. Oh, saya kasih padding aja di sini. Kasih padding. Sehingga ukuran ukuran gambarnya 6 kali 6. Karena kalau mau 320 kali 320, oh hitung-hitungnya lama sekali ya. Jadi hitung manualnya saya ngambil contoh 6 kali 6. Filternya 3 kali 3. Nah, untuk nilai filter ini sebetulnya bebas rekan-rekan. Kalau di dalam codingan ini otomatis akan ditentukan di dalam codingan filter ini nilainya berapa itu. Tapi kalau di sini saya ambil contoh dari berbagai jurnal itu 001, 000, 100. Ini sudah diputar sebanyak 180 derajat. Ini tinggal dikalikan aja 3 kali 3 sama waktu di pengolahan citra. Ini dikalikan dapatnya 0, ini bergeser. Atau tadi kita nyebutnya straight. 000, 252, 20 ini dapatnya 216. Ada nggak? Nah, ini contoh perhitungannya. H1, koma 1 ini dapatnya 0. H1,2 ini dikalikan nih dengan straight ke kanan dapatnya 216. H13 ini bergeser lagi ke kanan kalikan 97 bergeser ke kanan dapatnya 74. Setelah H14 ini baris ke-1 kolom keempat ya H14 itu kita masuk ke H2,1. Nah, ini turun 1 nih. Tuh, turun 1, kalikannya sama, dapat 220. Geser lagi, ini H2,2, 437, H2,3, 141, H2,4, 55. Terus sampai terakhir. Kalau saya jelasin panjangan nih. Dapatlah 0 yang terakhir. Dapatlah future map. Future map yang dihasilkan dari perhitungan di atas ditunjukkan pada array berukuran 4 kali 4 yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini hasil dari proses perhitungan konvolusi. 0, 216, 97, 74, 220, 437, 141, 55, 97, 272, 348, 177, 89, 65, 290. Ini kita baru satu kernel. 3 kali 3 sekali. Kalau tadi kan dijelaskan bisa 32 kernel, konvolusinya itu 32 kali kernelnya. Nah, ini baru satu. Makanya kalau di program itu lebih dalam. Tapi kalau di perhitungan kita ambil lebih sederhananya. ReLU. Tadi udah beres nih, dapat future map-nya. ReLU itu mengintroduksi menggunakan rumus max ya untuk menghilangkan yang negatif. Kebetulan di sini nggak ada negatif ya. Kita ini kalau di sini ada negatif aja nih, misalnya negatif 97, maka 97 ini akan menjadi 0. Kalau nggak ada ya tetap nilainya seperti ini. Karena tidak ada nilai negatif, value-nya berarti tetap sesuai dengan future map di tahapan konvolusinya. Pooling layer. Pooling layer itu meningkatkan efisiensi perhitungan komputasi, mengurangi volume data pada future map. Yang tadinya 4 kali 4, ini disederhanakan menjadi 2 kali 2. Bikin 2 kali 2, 0, 216, 220, 47 bandingin, oh 437 paling besar. 97, 74, 141, 55, oh 141 paling besar. 97, 272, 895 paling besar 272. Jadi 272. 348, 177, 290 jadi 348. Nah, ini kita sebutnya dengan pooling layer dengan menggunakan max. Kalau average beda lagi. Nanti dia akan mengambil nilai rata-rata dari 4 nilai tersebut. Flattening. Max poolingnya sudah nih. Ini menyederhanakan perhitungan dengan mengubah array berdimensi 2 kali 2 menjadi deret bilangan. Nah, 437, 141, 272, 348 ini menjadi satu baris, satu dimensi. 437, 141, 272, 348. Modelnya seperti ini. Baru masuk ke dalam tahapan fully connected layer.
dapat kan angka tadi ya. Ada 4 tuh, 437, 141, 272, 348. Si poly connected layer ini digunakan untuk menentukan fitur kelas yang paling dominan dari suatu citra. Input I1, I2, I3, I4, hidden layer J1, J2, J3, J4, softmax H1, H2, H3, H4 ini bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau saya menggunakan 44, nanti outputnya bisa apa? Karena saya punya 6 deteksi, output 1, output 2, output 3, output 4, 6, berarti outputnya dibuat seperti ini. Kalau ada satu lagi 7, output 7, maka dibuat garis dari H1, H2, H3, H4. Terus rumusnya apa di poly connected ini? Dia menggunakan perkalian LI dikali PIJ sama dengan J. Terus kalau LI dikali WIJ sama dengan H. Kalau H dikali XIJ sama dengan H inputnya. Nah, contohnya ini. Tadi kita udah dapat 437. 437, 141, 272, 348. Nah, untuk nilai apa namanya itu bobotnya ini saya ambil 01, 02, terus juga 01, 04, 05, 03. Nanti kalau di program ini otomatis. Dia akan nentuin sendiri. Kalau di sini saya ambil contoh 01, 04, 05, 03. Dapatnya 120, 479, 59, 355. Oh, ini lebih besar nih yang kedua nih. J-nya ini. J, J3. Terus setelah itu dihitung H-nya. H-nya itu dari hasil J ini. Kan tadi lihat di sini nih. Ini J ya. H-nya ini dari hasilnya itu baru dikalikan dengan nilai weight-nya. Ini sama weight-nya saya juga tentukan sendiri 0,5, 0,3, 0,2, 0,4. Nanti kalau di program ini otomatis. Dapatlah nilai untuk output 1 sampai dengan output 6. Nah, ini. Nah, dari hasil ini ternyata lebih cenderung output kelima ini apa namanya itu di perhitungan softmax-nya dengan eksponensial. Nanti ini pakai kalkulator atau ini ya di manual. Ini dihitung dari nilai softmax 01 sampai dengan 06. Ini akan didapat nilai 0,026 sampai 0,744. Ternyata yang paling tinggi itu adalah 0,744. Berarti nanti jenisnya adalah jenis O6 atau output ke-6 aloe si jicundanya itu. Itu rekan-rekan yang sudah bisa saya jelaskan sedikit terkait dengan model si CNN. Mungkin nanti di UAS dicoba diperhatikan proses perhitungannya. Nanti saya akan kasih contoh yang lebih sederhana untuk proses perhitungannya, tapi diingat mulai dari input nanti sampai dengan outputnya ini harus terpenuhi model dari CNN-nya itu sendiri. Nah, kalau di dalam program sederhananya ada mana ya? Nih, saya coba ini ya. Nanti mungkin ini saya share codingnya aja. Ini kalau dijalankan ini agak lama. Kita menggunakan TensorFlow, dataset, layer, sama model yang kita import. Matplotlib itu adalah untuk menggambar grafisnya. Muat dataset. Nah, karena saya nggak punya dataset yang saya buat di saat ini, saya ngambil dataset CIPAR yang ada di Python. Dataset CIPAR itu ini. Kalau di Python-nya seperti ini. Atau di Kaggle sama aja. Ini terkait dengan CIPAR 10. Ada airplane, automobil, bird, cat, door, dog, frog, horse, sheep, sama truck. Nah, dia mengambil gambar dari sini. Nah, dia ambil train image, test image, ini sudah. Terus juga model sekuensial. Nah, 32 kali, berarti untuk 3 kali 3 ini ya, si konvolusinya. Terus max poolingnya tadi 2 kali 2. Kita tadi bilang 2 kali 2 kan. Terus lapisan konvolusi kedua, lapisan konvolusi ketiga. Di konvolusi ketiga dia nggak pakai max pooling. Terus pattern tadi kita gunakan. Terus ReLU, terus dense, terus pakai optimizernya adalah Adam, akurasi. Terus di train epochnya 10 kali. Ini yang lama tadi saya nyoba ya.
Ini lama sekali. Terus tes loss akurasi. Akurasi data ujinya 0,71%. Nah, ini setelah dideteksi, dia bisa menghasilkan akurasi pelatihan seperti ini. Nah, kita contoh ngambil beberapa gambar, ternyata gambar pertama terprediksi 0,91, gambar ke satu ada 0,82 sampai gambar keempat itu 0,92 untuk 5 kelas yang berbeda. Nah, ini contoh perhitungannya. Nah, mungkin nanti saya share sedikit, bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan, tinggal diganti datasetnya aja nih. Kalau datasetnya ada di folder ya tinggal di folder rekan-rekan saja. Mungkin itu dulu rekan-rekan. Ini udah 1 jam lebih kita menyampaikan. Mangga bila ada yang mau bertanya atau tidak, ya boleh acungkan tangannya. Kalau tidak ada, nanti mungkin masih ada satu pertemuan minggu depan ya. Nanti diharapkan hadir karena kita akan bahas tugas akhir sama dengan kisi-kisi UASnya. Minimal ini sudah tergambarkan terkait dengan langkah-langkah yang ada di model CNN-nya tersebut. Nanti kalau yang butuh video rekamannya, yang baru hadir terkait penjelasan CNN-nya, nanti saya sematkan di hybrid juga. Jangan lupa untuk prosesi absensinya dan nanti penjelasannya ada di hybrid juga. Ada yang mau bertanya atau dirasa sudah cukup? Cukup? Semoga bisa masuk, dipahami. Kang Sahrul, cukup? Ini Kang Sahrul. Cukup, Pak. Oh, cukup. Oke, ya saya cukupkan kalau memang sudah cukup. Tapi ingat, ini videonya nanti saya masukkan ke hybrid, diulang-ulang, terutama yang nanti mengambil deteksi objek dan CNN. Nanti dipelajari. Mungkin kalau minggu depan masih sempat, kita akan coba bahas arsitektur lebih dalam sama YOLO. Semoga masih ada kesempatan kita bisa membahas YOLO sama contoh kode program untuk proyek akhirannya. Oke, kalau tidak ada, saya dokumentasikan dahulu untuk ininya. Oke, siap. Sip. Terima kasih untuk pertemuan daring hari ini. Insya Allah kita mulai lagi minggu depan dengan luringnya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan juga lancar-lancar semua kegiatannya. Terima kasih, ditutup sampai di sini dulu. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih rekan-rekan, boleh istirahat.